Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Sylvia Sari Setiawati dan juga teman saya Brilian Wita Maharani dan Reza Agustina. The table of content. Cara-cara mencari gagasan baru, bidang usaha kelompok kreatif, bidang usaha kelompok konsultatif, pelayanan, dan analisis, ide usaha dari imitasi. Cara-cara mencari gagasan baru, melakukan bisnis yang tepat pada saat yang tepat. Memilih produk yang profitable dan memilih waktu yang tepat sangat penting bagi seorang entrepreneur pemula. Seorang entrepreneur tidak cukup mengandalkan gagasan kreatif dalam pembuatan produk saja, tetapi dia memerlukan strategi yang jitu dan eksekutif yang tepat. Mencapai sukses tidaklah mudah. Keberhasilan ini ditentukan oleh banyak hal. Bukan tidak mungkin keberhasilan hanya soal waktu saja bagi orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Contoh-contoh bidang usaha kelompok kreatif. Yang pertama, bidang makanan dan minuman. Kedua, kerajinan. Ketiga, logam. Keempat, pertanian. Kelima, peternakan dan hasil tambak. Keenam, rajutan, bordir dan renda. Ketujuh, sablon. Kedelapan, penerbitan. Kesembilan, mainan anak-anak. Kesepuluh, kartu ucapan. Dan yang terakhir, karya intelektual. Bidang usaha kelompok konsultatif. Yang pertama ada jasa konsultasi, yang kedua kursus-kursus, ketiga kebugaran dan pelatihan olahraga, yang keempat bidang perdagangan. Bidang pengetikan, fotokopi dan penjilitan, sablon pesan, salon kecantikan dan juga makelar. Analisis. Analisis usaha merupakan sebuah analisa yang berupa kegiatan dalam melakukan perencanaan, riset, memprediksi serta mengevaluasi sebuah usaha atau bisnis. Analisis usaha bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah dalam suatu usaha, menjadikan kemudian memberikan solusi yang dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir segala risiko yang mungkin terjadi dalam keberlangsungan atau suatu usaha. Dengan begitu, kerugian yang mungkin didapat bisa dihindari sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkat. Analisis usaha meliputi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan proses produksi, penentuan harga, bahan baku, dan job desk karyawan. Sementara faktor eksternal biasanya berkaitan dengan pemasaran, distribusi, geopolitik, dan lain sebagainya. Menjelaskan ide usaha dan imitasi. Selalu dibutuhkan gagasan-gagasan baru untuk mengadaptasi jenis-jenis usaha yang sudah ada, di mana ide-ide usaha muncul karena adanya informasi yang yang mengindikasi Anda kebutuhan, mendekatkan ini kebutuhan data dan pertimbangan-pertimbangan. Karena itu kita perlu melakukan hal-hal seperti di bawah ini.
mempelajari industri yang sudah ada, mengkaji input dan output industri, menganalisis tren populasi dan data demografi, mengkaji tren ekonomi, analisis terhadap perusahaan sosial. Hmm. Oke, that's all for sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.